Diana mau sharing ke kalian tentang pengalaman pertama kali Diana naik pesawat Vietjet. Kalian tahu pesawat Vietjet itu apa? Vietjet adalah pesawat yang dioperasikan oleh Vietnam. Nah, hari ini Diana mau ke Jepang melalui Bandara Hanoi. Untuk lengkapnya seperti ini ya tiketnya. Kalau kalian lihat di tiket nih, sebenarnya ini pengalamanku di bulan Desember kemarin. Cuma aku sorry ya, baru ada waktu untuk take shooting dan sharing informasi ke kalian. Jadi nih, di penerbangan Vietjetku hari ini, karena aku pertama kali nih naik Vietjet, jadi aku berangkat dari Bandara Ngurah Rai di Bali, ke terminal internasional nih. Pas masuk, aku tanya ke security-nya, di mana sih tempat untuk check-in Vietjet? Nah, dia kasih tahu di counter A waktu hari itu. Aku nggak tahu nih sekarang berubah atau enggak. Dan itu lokasinya dekat banget sama pintu masuk. Jadi pada saat aku antri Vietjet nih, aku nyampe bandara itu 2,5 jam sebelum dari flightku. Dan ya nggak terlalu ngantri lah waktu itu. Nah, waktu itu aku ngantri bla 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 bla, and then setelah ngantri, nah aku itu beli tiketnya ini adalah tiket yang include bagasi 20 kilo. Harganya itu aku ambil di trip.com itu kurang lebih 3,9 jutaan atau kurang lebih hampir 4 juta lah. Nah, kenapa sih untuk menurutku sih harga Vietjet dengan ya pesawat seperti itu agak mahal ya. Kenapa sih aku bisa dapat harga itu? Karena jujur aku baru beli tiketku 1 minggu sebelum aku berangkat nih. Jadi emang lada last time aku beli tiketnya. Oke, lanjut lagi nih buat pada saat check-in. Nah, pas check-in nih, setelah aku ngantri, sampailah di check-in counter. Terus aku timbang lah nih bagasiku, karena kebetulan kan bulan Desember itu udah masuk musim dingin di Jepang. Dan aku bawa beberapa baju-baju temenku nih. Dan itu makan space banget di bagasiku. Oke, pas ditimbang, ternyata bagasiku itu hanya 15 kg aja nih. Jadi aku masih sisa punya 5 kg bagasi lagi. Oke, karena aku ada sisa, jadi aku maunya bagasi kabinku aku bawa aja deh. Maksudnya aku daftarin aja. Jadi aku di Hanoi nanti aku udah nggak usah bawa bagasi aja. Jadi aku tinggal bawa backpackku aja nih. Oke, setelah aku timbang, ternyata bagasi kabinku itu adalah 9 kiloan waktu itu. Nah, dari tim di Bali itu tuh bilang, oh mbak, sorry kalau 9 kiloan berarti totalnya lebih dari 20 kilo, ya udah bawa ke kabin aja. Nah, aku info kayak gitu nih sama check-in counternya. Nah, karena kan percaya-percaya aja nih, dan aku juga lupa banget nanya sama mereka bahwa lah kan bagasi kabin 7 kilo, apa ya aku bawa 9 kilo. Nah, aku lupa jujur untuk nanya itu, dan aku itu langsung percaya aja, oke, boleh di kabin ya mbak, boleh kok, boleh, dia bilang gitu kan. Oke, aku pikirnya juga, oh iya kan aku punya sisa 5 kilo di bagasi terdaftarku, mungkin maka dari itu mereka kasih aku free nih untuk bawa bagasi kabinku lebih dari 7 kilo dan nggak di charge waktu check in di Bali. Oke, di note aku nggak di charge waktu di situ ya. Oke, lanjut ke imigrasi, terus aku proses untuk bagasiku dan lain-lain. Akhirnya aku sampai nih di boarding gate. Aku nunggu nih, ya nunggu kurang lebih mungkin sekitar ya sejaman lah sampai waktu boarding. Masih sampai sini nih belum ada firasatku yang buruk sih ya, belum ada firasat buruk. Sampailah aku di Hanoi. Oke, sampai di Hanoi, turun dari pesawat. Oh ya, di Vietjet ini sendiri aku nggak dapat makan, jadi lumayan kelaparan ya. Dan juga pesawatnya dari Denpasar ke Hanoi itu naik Boeing, jadi agak kecil. Dan waktu itu kondisinya memang rada full, jadi kayak kurang nyaman lah buat aku. Oke, nyampe di Hanoi, kita turun dari pesawat dijemput oleh bis, baru nanti nyampe ke bandaranya. Jadi kita akan turun, kemudian nunggu bis, baru ke area bandaranya. Nah, setelah sampai area bandara, kita lewatin tempat transit gate, naik ke atas. Nah, di sini nih pertama kali aku tak ngerasain kayak di airport waktu checking. Jadi kan waktu mau transit itu kita dicek barang-barang bawaan kita. Dan di Vietnam ini aku mesti lepas sepatu. Oke, lepas sepatu semua orang. Jadi bukan yang kayak dicurigai karena alarmnya bunyi itu enggak. Jadi semua yang antre itu harus buka sepatu dan kaos kakinya. Mungkin takut kali ya bawa cowboy. Nah, oke, lanjut. Jadi ketika masuk, kita lepas sepatu lah, dan itu kan nggak makan waktu ya. Ada orang yang pakai tali sepatu lah, ada yang sepatunya begindang lah.
makanya tuh antrenya panjang banget loh. Mungkin aku ngantri buat lewatin X-ray-nya itu setengah jaman lebih. Oke, setelah lewatin itu, karena aku hari ini beli lounge, jadi aku menikmati jam transitku 3 jam itu di lounge, namanya Songhong Premium Lounge, ada di Hanoi Airport. Nah, aku rekomendasi banget ke kalian lounge ini, karena lounge ini tuh bener-bener banyak makanannya, variatif banget, terus makanannya juga fresh, dan mereka terus refill, terus staffnya juga ramah-ramah banget, dan juga tempatnya nyaman, ada tempat mandinya juga, ada buat kalian yang mau nge-keep barang juga ada, buat kalian yang mau massage chair juga ada, itu lengkap banget. Dan juga nggak cuma makanan dan minuman kayak air putih atau teh doang, di situ juga ada soft drink, terus ada bir juga, jadi kayak pakai kaleng gitu, jadi praktis banget nih. Oke, setelah aku nyantai-nyantai di lounge, akhirnya udah jamku nih mau boarding lagi 30 menit. Waktu itu sekitar 45 menit sebelumnya aku turun dari lounge itu ke boarding gateku. Nah, setelah aku tanya ke tempat boarding gate-nya, katanya, oh ini akan dibuka 30 menit sebelum berangkat kak, kurang lebihnya ya, jadi bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Oke, lanjut. Akhirnya aku nunggu deh, nggak usah lah balik ke lounge, males, udah aku nunggu di sekitarannya pintu keberangkatanku nih. Oke, lanjut, udah 30 menit di announce bahwa boleh masuk pesawat. Akhirnya aku masuk nih, aku lumayan orang yang cepet banget masuk, jadi mungkin ya termasuk barisan awal lah gitu. Oke, aku masih nggak curiga nih, masih aku dengannya masih ya udah, akhirnya lagi aku menuju Jepang gitu kan. Oke, aku ngantri dengan enaknya. Nah, pada saat mau ke pesawat itu ternyata kita juga harus naik bis lagi nih, jadi nanti di pintu, terus kita turun, terus kita akan dijemput oleh bis untuk menuju ke pesawat. Nah, di sini dia nih kemalanganku dan kecerobohanku itu mendatangkan petaka. Jadi pada saat mau naik bis kita diperiksa satu-satu boarding pass-nya, dan mereka secara random itu ngelihat bagasi yang kita bawa. Jadi kebetulan karena aku itu salah satu orangnya di depan, jadi aku tuh mencet mereka. Oh, you come kayak gitu. Kita kan nggak ngerti ya, come. Di sana tuh udah ada timbangan guys. Jadi sebelum naik bis, orang yang ngecek boarding pass kita itu udah nyediain timbangan. Oh, check your luggage. Dicek lah. Nah, waktu itu tuh tas ranselku aku taruh di atas luggage-ku, jadi di barengan dicek 15 kilo. Dia bilang, your luggage is over than 7 kilo, you need to pay bla 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 bla. Kaget dong, shock dong. Aku tanya berapa? Sekitar 1,5 juta Vietnam dollar, dia bilang. Terus aku bilang, kenapa waktu aku check-in gak diinfo? Bagasi terdaftarku cuma 15 kilo, dan waktu di Bali aku nggak pay anything untuk bayar kelebihan bagasiku. Kenapa pas di Vietnam aku baru di charge? Dia bilang seperti itu. Terus jawaban dari petugas bandara itu gini, itu dia masalahnya. Setiap di Vietnam kebanyakan orang tuh kelebihan bagasi kabin. Pas waktu check-in mereka tuh nggak ngecek. Jadi gini dah, kita harus ngecek pas di Vietnam. Gitu jawabannya mereka. Oke, aku bilang kayak nego. Oke, akhirnya mereka itu nge-charge aku finally di 850.000 Vietnam dollars. Waktu itu kondisinya adalah antrian udah mulai panjang nih, dan juga ada beberapa orang yang juga harus dicek bagasi, jadi mereka kayak manggil-manggil gitu. Karena aku juga udah ngeliat orang pada ngeliatin aku, akhirnya udahlah aku bayar, dan ternyata mereka sudah siapkan edisi di situ. Jadi kalian bisa bayar by credit card kalian atau debit card kalian. Oke, setelah di charge ya udahlah aku langsung naik, dan aku nggak tahu tuh di kurs rupiahnya berapa. Setelah aku sampai Jepang dan aku cek mobile bankingku, ternyata itu 8.500 Vietnam dollars. Waktu jam itu adalah sekitar segini nih, kurang lebih 500 ribuan. Kalau nggak salah mereka nge-charge itu untuk bagasi kelebihan. Akhirnya tuh mereka ngasih keringanan, yaitu aku cuma lebih 2 atau 3 kilo doang dengan harga segitu. Jadi intinya dari videoku yang panjang lebar dan juga cuap-cuapku ini adalah, kalian nih yang mau liburan ke luar negeri wajib banget cek nggak cuma bagasi terdaftar kalian, bagasi kabin kalian juga harus dicek. Nggak cuma beratnya aja, ada beberapa airlines juga menerapkan dimensi dari koper-koper. Jadi misalnya nih beratnya memang nggak 7 kilo, tapi melebihi dimensi itu bisa juga kena charge.
Buat kalian yang mungkin mau tahu kayak gimana, kita udah ada buat video sebelumnya nih. Nah, kalian bisa cek di video ini nih. Oke, nah buat kalian juga nih tips-tips juga buat kalian yang ke luar negeri, jangan lupa kalian itu harus beli timbangan digital ya. Jadi benar-benar harus dicek semuanya supaya nanti pada saat check-in kalian nggak di-charge nih. Oke, kalian nyantai-nyantai aja di Indonesia, tapi mungkin aja di tempat transit tuh kalian bisa di-charge. Dan kalau kalian nggak bawa uang gimana? Kalian bisa nggak berangkat atau kena trouble. Makanya ada baiknya kalian itu juga bawa ya setidaknya ada beberapa uang cadangan lah di bank kalian. Itu aja sih hari ini tentang review aku naik Vietjet. Buat kalian yang mau tahu review-review atau mungkin buat kalian yang punya request tertentu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye bestie!